Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ahabbi khalqihi ilaih Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma syrah sudurana lil Islam walil iman walil ihsan bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para kiai, para habaib, para masyayikh dan jamaah yang kegerahan. Halo? Capek ya? Saya lebih capek nih. Dari Jakarta pegel-pegel gitu. Cuma kena pengen ke Pati, pijet nggak mempan. Udah kena ilmu debus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semoga setiap yang hadir di kolbunya ada nur cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nur itu sekali Allah hidupkan selama-lamanya, tidak pernah padam. Amin. Semoga setiap ada majelis sholawat datang. Amin. Siapapun yang berceramah, siapapun yang bersolawat, yang penting ada sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang paling aku cari, aku perhatikan siapa? Nih, perhatiin yang berisik-berisik nih. Pengen diperhatiin Nabi nggak? Serius? Aksarukum sholatan alaiya, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini perhatiin, solawat kita sudah betul-betul untuk Nabi atau masih solawat untuk kepentingan duniawi? Boleh kita cek ya. Solawat untuk bayar utang, solawat untuk dapat jodoh, solawat pelaris rezeki, jodoh, utang, rezeki, ya itu dunia nggak? Ya betul. Sholawat penyembuh sakit, dunia nggak? Boleh nggak? Boleh. Cuma nanti di akhirat waktu kita minta syafaat, apa kata beliau? Kan sudah aku kasih di dunia. Kan engkau mintanya syafaat rezeki, aku kasih di dunia. Engkau minta syafaat sembuh, aku kasih di dunia. Oleh karena itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu nanya, ya Rasulullah, berapa porsi sholawatku untukmu? Cukupkah sepertiga? Kata Nabi, kalau engkau tambah lebih baik. Setengah, kau tambah lebih baik. 2/3 engkau tambah lebih baik. Apa kata Ubay? Aj'al salati lak kullah. Wahai baginda, aku jadikan semua salawatku hanya untuk engkau, bukan lagi untuk pelaris rezeki, bukan lagi untuk percepatan jodoh, bukan lagi untuk kesembuhan. Kalau seandainya salawat nggak sembuh-sembuh, nanti nggak mau salawat lagi. Berarti cinta ke nabinya bersyarat, sedangkan Nabi mencintai kita tidak bersyarat. Ibu-ibu ini kan ahli cinta ya. Mau nggak dicintai pasangan bersyarat? Kalau masih cantik, masih dicintai, giliran udah ubanan, udah mulai keriput, atau udah mulai apa nih? Udah mulai nggak jelas lah ya, dibedakin berapa kali juga nggak beres gitu. Itu kan cintanya bersyarat. Nabi mencintai kita tanpa syarat.
maka cintai beliau tanpa syarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada banyak orang datang ke saya menceritakan pengalamannya bersolawat. Sampai ada yang ngomong gini, Ustaz, saya ini kalau pengen mobil saya solawatin 2 bulan dapat. Ada lagi kiai muda cerita, Ustaz, saya ini kalau pengen bangunan pesantren baru saya solawatin 40 hari jadi. Kita bilang, oh khair, bagus. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Solawat itu apakah setara dengan mobil atau lebih besar dari mobil? Halo, masih konsentrasi nggak nih? Solawat sama mobil gedean mana? Serius? Lebih suci mana? Lebih abadi yang mana? Pantas nggak solawat digunakan untuk minta mobil? Nggak pantas ya? Untuk bikin bangunan pantas nggak? Kecuali kiai ngomong gini, saya ingin jadikan pesantren untuk mengajarkan cinta kepada beliau, itu baru masuk. Kecuali yang punya mobil bilang, ya Rasulullah, dengan kemuliaan salawat kepada engkau mudahkan aku beli mobil biar pergi pengajian nggak susah gitu, itu baru boleh. Bisa bedain nggak? Jadi menginginkan fasilitas bukan karena fasilitas itu, tapi karena niat-niat yang lebih mulia dari itu. Rasulullah itu miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Beneran? Apa buktinya? Miskin apa kaya? Karena banyak kiai ngajarin mengisahkan Nabi itu miskin. Itu kiai pecat aja lah tuh ya. Nggak ngerti masa jadi kiai mempelajari Nabi miskin. Nggak bisa membedakan Nabi bergaya fakir tapi hidupnya tidak miskin. Nih perhatiin nih ibu-ibu ya, bini 13 ya, masing-masing istri dapat rumah, dapat kendaraan 2, dapat pembantu dan budak. Itu kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Ini jangan ibu-ibu ini belum pernah punya asisten rumah tangga nih, udah ngerasa lebih kaya dari Rasulullah. Rasulullah itu semua istrinya diberi pembantu plus budak, dikasih hujurat, dikasih kendaraan 2, 1 onta, bahkan 3 onta, kuda, keledai. Mau nggak bu punya suami begitu? Oh, pada diam takut tersinggung suaminya. Mau nggak doain suaminya begitu? Mau. Menikah dikasih kendaraan 3, mau? 1 ontel, 2 ontel, 3 ontel. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti orang pati ini nggak matre, beb. Itu ngetes doang. Apa adanya, beneran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam As-Subki, orang yang bilang Nabi miskin itu mesti diberi hukuman. Mesti apa? Diberi hukuman. Kalau orang-orang ahli zikir, ahli kolbu, babnya lain lagi. Sekarang ini ada ajaran yang mengatakan Nabi kalau sudah mati, apa bahasanya? Nabi kalau sudah mati, ini bahasanya begitu, maka Nabi tidak boleh, tidak dapat membantu. Ini kesalahannya 2, perhatiin ya. Pertama mengatakan Nabi mati. Nabi udah mati.
Nabi udah mati. Yang mati itu jasad Muhammad bin Nabinya nggak mati. Beliau masih nabi nggak sampai hari ini? Sebelum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah, beliau sudah apa kata beliau? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Hadis ini hadis hasan. Aku nabi pertama. Apa kata beliau? Aku nabi pertama, bukan Nabi Adam, nabi pertama. Ini ada guru agama di sini di sekolah selain para kiai. Mohon diluruskan kurikulum sekolah kita. Di kurikulum sekolah masih ditulis nabi pertama Nabi Adam. Itu bertentangan dengan kalam sang nabi. Sang nabi mengatakan kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi pertama aku fil khalq, di kalangan makhluk. Oh itu kan secara ilmu ma'rifat. Enggak, ini hadis nabi. Ini hadis apa? Hadis nabi. Tolong dibuka. Apalagi kajian ma'rifat lebih jelas lagi. Ini hadis nabi. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam, betul? Tapi Nabi Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Tanahnya tercipta dari apa? Dari tanah. Saripati tanah. Loh, tanah dulu baru saripati. Saripati itu mas, ini makanan nih. Nah, ini saripati tanah namanya. Ya, ini dari tumbuhan jadi tepung. Tumbuhan itu tumbuh di langit apa di bumi? Di tanah apa di udara? Maka disebut saripati. Nah, tanah dicipta dari apa? Wah, gawat ini para kiai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah tercipta dari bumi. Bumi itu bahasa lama, artinya tanah. Dari apa ayo? Dari tanah. Itu bolak-balik namanya, tong. Terus ngapain baca kitab maulid dari kemarin? Ini udah berapa tahun kita baca kitab maulid? Kita itu baca kitab maulid. Di kitab maulid semua disebutkan, di muqaddimahnya, di tengahnya, di akhirnya disebutkan bahwa alam tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali ya mengatakan al-alam khuliqa min nurihi. Alam tercipta dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Tanah itu alam bukan? Air alam bukan? Udara alam. Jadi kemana aja memandang itu sebenarnya pancaran dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dibaca di kitab maulid. Maka kalau ada kiai, ada habib membid'ahkan kajian nur Muhammad SAW sebagai asal muasal makhluk, itu dia membaca tapi tidak mengerti yang dibacanya. Kalau di Quran disebut kalhimar yahmilu asfara, surat Al-Jumu'ah, seperti keledai dia memikul kitab, membaca kitab tapi dia tidak faham apa yang dia baca. Mau seperti keledai. Keledai itu kata Ibn Athaillah kerjanya muterin tali air sumur dulu untuk mompa. Dia kira dia jalannya udah jauh, padahal dia cuma muter di situ-situ aja. Orang yang tidak mau memahami yang dibacanya, ma'rifatnya, ilmunya ilmu keledai ya. Maka di Quran disebut ulaika kal an'am. Mereka itu pengetahuannya tentang Allah, tentang Rasulullah tidak lebih daripada binatang ternak. Halo, binatang ternak tahu?
kerja binatang ternak yang punya nih ngapain? Pagi ngapain dia? Makan, terus pipis, nyampe bulan kawin, tidur, nah gitu aja ya, betul? Bener gak? Ketika terjadi corona, dia takut gak? Enggak. Waktu krisis terjadi, dia ngerti gak? Enggak. Azan dia ngerti gak? Enggak. Paham maksudnya? Dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa itu. Taunya makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin, tidur. Coba ulangi. Makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin, tidur. Itu namanya apa? Ada rohnya, tapi rohnya tidak dikasih akal. Maka saat ada onta dan domba datang kepada baginda, itu dombanya, ontanya syahadat. Apa wahai baginda, perutku lapar, kerjaku banyak, tolong sampaikan ke tuanku. Ketemu penghulu alam semesta yang dilaporkan urusan perut. Harusnya kalau ketemu nabi alam semesta yang ditanyain apa? Gimana nasibku nanti di akhirat wahai Rasulullah, biar selamat gimana caranya wahai Rasulullah, gitu. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu, ini sebagian besar sudah umroh ya, yang belum semoga berangkat umroh, amin. Kalau nanti tawaf ketemu Ka'bah, doa yang dibaca apa? Permintaannya apa? Ya Allah kawin, ya Allah, gitu ya. Ya Allah, saya belum punya kerjaan, ya Allah, gitu ya. Ya Allah, saya lagi pengen punya rumah, punya mobil, itu. Banyak yang begitu. Ya. Kemarin ya teman-teman kita politisi karena nyalon jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Itu sengaja pergi umroh, pergi haji dan doa di multazam. Tapi karena orang lawan dia, doa juga di situ. Kan semua doa di multazam pasti mustajab. Tapi saingan dia doa juga. Dia doa nggak bawa temen, saingannya doa bawa temen. Yang satu lagi doa nggak bawa siapa, tapi tawasulnya 1000 kali tembus. Kata Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, aku sudah coba doa depan multazam, wahia mustajab mujarrab, itu mustajab mujarrab. Tapi itu tempat suci bukan? Ka'bah itu tempat suci, Masjidil Haram tempat suci. Kalau kita di situ minta dunia, kita sedang mengotori tempat suci. Makanya di Quran disebutkan, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang datang ke tempat suci, dia minta hal yang tidak suci, maka dia tidak dapat bagian lagi di akhirat. Itu maksud kami tadi. Jadi kalau solawatnya suci enggak? Tapi kalau permohonan, permintaan, hajatnya tidak suci, itu yang disebut tadi. Di antara manusia, ketika dia berdoa dengan bertawasul di tempat atau dengan amal suci untuk meminta hal-hal yang tidak suci, yang tidak abadi, nggak ada lagi bagiannya di akhirat. Ya. Famalahu fil akhirati min khalaq. Dia nggak punya bagian di akhirat. Maka kembali ke hadis pertama, ingin menjadi orang yang diperhatikan Nabi gak nanti di akhirat? Mau? Nanti di akhirat itu di padang mahsyar, Bapak Ibu, awal semua orang bangkit, dia cari siapa yang bisa bantu aku. Cari orang dalam, orang dalamnya Tuhan, ordal. Cari orang yang bisa nyelamatin. Kenapa? Karena ada kalam di atas langit ya, mengenai Allah sedang marah. Maka datanglah umat manusia kepada Sidna Adam. Ini di Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata mereka?
Ini yang datang sebagian besar manusia. Kalau mereka punya ilmu tentang Nabi Muhammad, dia tidak datang ke Nabi Adam. Semoga kita termasuk yang diberi ilmu itu, amin. Semoga nanti nggak ikut-ikutan ke Nabi Adam, ikut ke Nabi Adam. Datang nih, banyak orang, ribuan, jutaan, miliaran orang datang ke Nabi Adam. Apa kata mereka? Ya abana, wahai ayahanda kami, isfa' lana, beri kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Loh, kalian ini salah alamat. Aku ini betul ayahanda pertama kalian, tapi asbab aku juga kalian terusir dari surga. Terus gimana? Salu Nuhan, mintalah Nuh, fa innahu awwal rasulin fil ard, dia rasul pertama setelah aku di bumi. Maka itu miliaran orang datang ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ya salah, wahai umat manusia, asbab aku, umatku mati semua kecuali yang naik kapal. Asbab aku marah, umatku tenggelam. Jadi ada nggak kiai di Pati kalau kesal sama muridnya, mati aja kau, gitu ada nggak? Nah, itu kayaknya pewaris Nabi Nuh itu, bukan pewaris Nabi Muhammad. Ada nggak kiai kalau lagi kesel, ya udah aku doain kena longsor kalian gitu? Nggak begitu kalau mau jadi pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Nuh bilang, aku tidak pantas dimintai syafaat karena doaku aku jadikan untuk menghancurkan umatku sendiri. Jadi nabi-nabi ini punya kartu as. Kalau nama Allah dipakai dalam doa itu langsung mustajab saat itu juga. Kata Nabi Nuh, salu Ibrahim, kalian mintalah syafaat kepada Nabi. Tapi di pojok bagian sana itu ada seorang nabi penuh cahaya mengatakan, ana laha. Syafaat itu bukan ke nabi-nabi yang kalian datangi, itu hakku. Tapi umat manusia ini nggak percaya, itu kan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kita yang tua-tua dulu. Cuma yang sudah dengar hadis ini malam ini dan tasdik percaya dan diingat-ingat kisahnya sampai mati, ya, insya Allah nanti nggak ikut-ikutan membanyakkan orang itu, insya Allah, amin. Ya, umat manusia ini banyak ikut-ikut. Apa kata orang? Ke Nabi Ibrahim, dicarilah Nabi Ibrahim, bapaknya Islam, Yahudi dan Nasrani, ya, orang Islam turunan Nabi Ismail, Yahudi turunan Nabi Yahudi Nabi Isa, termasuk Nasrani, ya. Di bawah ada ceramah juga ya. Halo, ini di bawah ada ceramah juga ya. Gini kalau buat pengajian tepi jalan ya, mending dalam masjid bikin pengajian. Tapi kalau dalam masjid, ibu-ibu yang lagi kedatangan tamu ya nggak bisa ikut ya. Ya sudahlah, ngalah kita bib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datanglah orang ke Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ana al-kazzab, kira-kira gitu. Aku ini pernah bohong berkali-kali. Kira-kira begitu. Perhatiin nih bapak-bapak nih yang sok suci ini ya, yang tak pernah merasa bersalah nih, apalagi para kiai. Mohon maaf kiai, sibuk cari kesalahan kiai lain. Nabi Ibrahim itu bohongnya bohong haram apa bohong dapat pahala? Pertama kata beliau, ketika disidang oleh Namrud yang tirani, yang zalim 400 tahun tapi menyembah berhala, maka semua berhalanya dihancurkan waktu Namrud sedang berburu. Disisain berapa? Satu, kabiruhum haza, disisain, ditaruh golok di tangannya. Kata Namrud, Ibrahim anak muda, kata orang-orang
engkaulah satu-satunya pemuda yang tidak ikut berburu dan tertuduh menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Lucu nggak tuh pertanyaan? Menghancurkan Tuhan, Tuhan bisa hancur. Masjid boleh hancur, Allah hancur nggak? Gaza boleh hancur, Allah hancur nggak? Mereka kira ngancurin Gaza menghancurkan Allah. Enggak. Mereka kira menghancurkan tempat-tempat suci menghancurkan Allah. Tidak. Yang hancur cuma bangunannya, yang hancur cuma beberapa orang. Maka Nabi Ibrahim jawabnya apa? Oh enggak begitu Tuan Raja, kamu tanya aja sama berhala paling besar, kan dia masih ada. Tuhan ente paling gede. Namrud ini orang cerdas tapi bego, tau nggak? Cerdas tapi bego. Apa kata Namrud? Saking cerdasnya dia. Hei Ibrahim, itu kan berhala itu nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa berhala paling besar itu yang menghancurkan? Nabi Ibrahim itu, senjata gua masuk ya. Ini maksudnya. Namrud sadar bahwa yang disembahnya berhalanya tidak bisa buat apa. Tapi kalau akal sudah kalah oleh kepercayaan, ini akibatnya. Orang pati ini harus kuat akalnya, jangan kalah oleh kepercayaan dan tradisi. Ini hati-hati, jangan sampai akal-akal kita kalah oleh kepercayaan dan tradisi. Kalau ada kepercayaan tradisi bertentangan dengan asas akal, kaji dulu. Karena la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal kalau cuma ikutin tradisi dan kepercayaan. Apa kata Ibrahim? Hei Namrud, itu engkau tahu bahwa berhala itu tidak bermanfaat, tidak bermudarat, tidak bisa bergerak, tidak bisa menghidup mematikan. Terus kenapa disembah? Namrud hilang lagi akalnya, dia ikut kepercayaan dan tradisi. Apa kata orang kalau Namrud ngikutin anak muda? Nih kiai ini bisa jadi malu, ntar ketemu nih ada gus-gus muda, alim, cerdas, gengsi. Apa kata jamaah? Aneh, kiai tua ikut gus masih muda. Jangan sampai kejadian begitu. Itu Namrud baru itu. Namrud berjubah kiai. Tapi keberadaan beliau ini tanda beliau nggak gengsi mendengarkan kalam Al-Fakir, meskipun Al-Fakir jauh lebih muda dari beliau ini. Bener ya? Tuanmu, tuan mana? Hah? Tuan ono apa ini? Gantengan mana? Ono sama ini? Jangan saya, pasti gantengan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu itu bikin orang tua. Betul nggak? Ada sahabat Nabi Ibn Kutham. Itu ditanya, "A anta akbar minan Nabi?" Sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih besar dari Nabi? Apa jawaban beliau? Oh, kalau lahir duluan aku, tapi kalau besar tuaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya. Jadi kalau ini para hadirin hadirat ini nanti punya guru yang muda, ditanya orang, tuan kamu apa gurumu? Jawabnya gimana? Kalau lahir duluan saya, kalau tuaan beliau. Gitu. Maka gelar orang alim itu dalam bahasa Arab syaikh. Apa arti syaikh? Wong tuwo. Ya betul, bahasa Jawanya gitu Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai ya, tadi jadi bahan candaan ya. Jangan sampai dikutuk aneh seperti Nabi Nuh mengutuk umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Ibrahim ketika mengatakan yang menghancurkan berhala itu adalah berhala paling besar, itu beliau sedang berbohong? Iya. Tapi maksudnya benar nggak? Ya. Ada kebohongan yang kedua.
Kebohongan yang kedua, beliau lagi di Mesir. Di Mesir ini ada raja yang punya kecenderungan seksualnya ke bini orang atau janda, bini orang, jadi mesti statusnya istri orang lain. Beliau lagi bawa Sayyidah Sarah, Siti Sarah. Ditanya, Ibrahim, itu cewek ciwi-ciwi siapa? Ya, kalau cewek bahasa Jawanya apa pakai? Sama, gadis perawan. Gadis perawan. Kalau sudah istri orang, Apa itu? bojo. Bojo ya. Itu bahasa halus apa bahasa kasar? Bahasa Garwo. Garwo. Iya, garwo. Apa? Gendruwo. Karena Garwo ya, oke. Itu garwonya siapa gitu ya? Apa? Garwonya sinten. Uduh, itu Fir'aun langsung kursus bahasa Jawa, Bib. Jadi jawab oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini dapat wahyu. Si Fir'aun masa beliau ini punya kecenderungan seksual yang aneh. Kalau Namrud lain lagi sama Fir'aun yang masa Nabi Musa. Ada satu riwayat menyebutkan Namrud ini suka melakukan hubungan seksual dengan binatang, wallahu alam. Ada satu riwayat begitu. Tapi karena ini riwayat-riwayat Israiliyat, bisa jadi benar. Hari ini ada orang hubungan seksual dengan binatang. Woi, jangan-jangan dia tanazul keturunannya Namrud ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Sama Nabi Ibrahim, Fir'aun Mesir ini karena dia tahu ini orang punya kelainan seksual, maka dijawab, ini bukan, ini saudariku, masih gadis. Dialoglah mereka. Si Fir'aun cerdas dan dia kagum dengan kecerdasan Nabi Ibrahim. Pulang-pulang dikasih pembantu, mantan putri suatu negeri yang ditaklukkan dia, namanya Sayyidah Hajar atau Siti Hajar. Tapi kulitnya tidak seputih Sarah. Sarah itu perempuan yang paling mirip dengan Sayyidatuna Hawa. Cantiknya nggak ada apa-apanya dengan semua perempuan di Pati. Ya. Jadi yang di Pati ini perempuan itu cuma 0,0000 sekian dari Sarah. Serius loh ya, serius. Apalagi bapak-bapak ini nggak jelas. Ya, tapi laku ya. Kita ini wajah kita mau secakap apapun itu hanya sedikit sekali percikan dari keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kalau rindu wajah yang indah, wajah yang tampan, yang cantik, sebenarnya dia merindukan wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi nafsu masuk, angan-angan masuk, syaitan masuk, berubah orientasi jadi seksual binatang. Nabi Muhammad kawin nggak? Kawin? Nabi Muhammad menggauli istrinya nggak? Tapi bukan sebagai binatang, sebagai manusia, insan kamil, manusia yang disempurnakan oleh Allah. Nabi mencium istrinya, menyentuh istrinya, memeluk istrinya, tapi bukan dengan nafsu kebinatangan. Paham? Makanya Nabi baca doa biar nggak ikut serta makhluk lain. Pak Kiai, istri masih ada? Masih ada. Ya. Habib baru. Mabruk barakallah. Itu ahli hadrah ini jomblo. Selamat menderita. Cepat-cepat habisi penderitaanmu, bro. Salah satu, bukan, separuh nikmat dunia itu menikah, tapi separuh sesaran juga menikah. Tinggal jadiin yang mana toh. Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan ya, ini kalau mohon maaf kita nyentuh, khusus laki-laki, kita nyentuh istri kita, tapi ada yang ikut menyentuh dia, mau nggak? Hah? Cemburu nggak? Khusus laki-laki.
Di saat kita menyentuh istri, ada yang ikut menyentuh, mau nggak? Orang yang menyentuh pasangannya tidak dengan nama Allah, itu syaitan ikut menyentuh. Makanya mas-mas ini nggak akan pernah puas, nonton bokep lagi di situ. Itu asbab apa? Asbab tidak nyebut nama Allah. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan mau naikin birahinya, terus nonton bokep dulu, haram hukumnya. Gimana caranya? Ya bikin yang itu aja dipoles. Ngapain ngelihat yang nggak beres itu ya? Itu kan ulaika kal an'am. Mereka tuh seperti birahi binatang ternak, nggak menyebut nama Allah. Tadi binatang ternak ngapain aja? Makan, minum, kawin, tidur, makan, minum, kawin, dan semua yang mereka lakukan tidak menyebut nama Allah sama sekali. Ini perbedaan kita, ya. Baik, Sayyidina Ibrahim karena merasa pernah bohong. Bohongnya benar nggak? Bohongnya benar, tapi beliau merasa salah. Maka beliau mengatakan, Fa'tu Musa, datangilah Sayyidina Musa, ya. Marhaban, marhaban. Kita lanjut aja ya. Ya. Nabi Musa pernah menonjok orang mati tapi nggak dikisos. Ngapain Nabi Musa? Nonjok orang mati tapi tidak dikisos. Gimana hukumnya itu? Marhaban, marhaban. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallah. Fadal, fadal. Maka Sayyidina Musa merasa tidak berhak juga memberi syafaat, ya. Ya, silakan Gus. Silakan Kay, ya. Sudah, sini lagi matanya. Sini lagi matanya. Kalau enggak kita cukupkan. Dari Nabi Musa disuruh ke Nabi siapa? Nah, ada dua versi riwayat di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi riwayat yang kuat langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu tambah keras suara Nabi mengatakan, ana laha, aku yang berhak memberi syafaat. Ingin dapat syafaat Nabi nggak? Biar gampang, nggak usah berat-berat ngamalinnya, nggak usah masuk torikot juga, ya, nggak usah ikut mazhab mana juga. Mau? Serius? Sudah hafal doa azan? Doa azan hafal nggak? Doa setelah azan hafal? Coba baca sama-sama. Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syaraf dari ulama, ya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, juga dari ulama, bukan dari Nabi. Oke. Ini kalam baginda, hadisnya sahih Muslim. Ini bukan kalam ulama, tapi langsung kalam Sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang baca ini dengan penghayatan, ya, halat lahu syafa'ah, maka dia wajib dapat syafaatku. Di mana titiknya? Titik pentingnya ada dua. Pertama, doa, ya Allah pemilik seruan yang agung, berikan rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Terus yang paling penting yang keduanya, ada kalimat al-wasilah. Gimana bahasa Arabnya, gimana tadi? Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah sang Nabi wasilah. Apa kata beliau? Nih hadis Imam Muslim.
gabungan dengan Tirmizi dan Ahmad. Al-wasilah a'la manazil fil jannah. Wasilah itu salah satu tempat tertinggi di surga. Surga tempat tertingginya itu langsung di bawah arasnya Allah. Itu tempat paling cepat kalau berdoa. Lalu beliau ada tawadu. Apa arti tawadu? Tawadu'a, meletakkan kesombongannya dan mengatakan arju an akuna ana huwa. Aku berharap itulah aku. Padahal sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Siapa yang berdoa bersolawat setelah azan dan kalimatnya sampai kepada berikan Sayyidina Muhammad al-wasilah halat lahu syafaati, dia pasti dapat pertolonganku. Mudah toh? Mudah? Nggak perlu masuk thariqat kan? Ya, betul ya? Kejebak dia. Nggak perlu bermazhab, kejebak ente. Itu hadis dapatnya dari siapa? Langsung dari Nabi. Ada yang dengar Nabi hari ini? Nabi jasadnya, bukan kenabiannya, tahun 11 Hijriah wafat, betul? Jasadnya sekarang sudah 1446. Kalau ada orang bilang langsung aja ke Nabi Muhammad, gak usah ikut imam, itu orang kena prank. Kenapa? Ketika kita tanya, terus kita kalau langsung ke Nabi pakai kitab siapa? Kata dia pakai kitab Imam Al-Bukhari, Sahih pernah dengar Sahih Al-Bukhari nggak Bu? Bapak? Pernah? Imam betul, pernah dengar? Imam Bukhari itu nulis kitab hadis yang bener-bener aja, judulnya Al-Jami' As-Sahih. Orang yang nggak mengerti dikira hanya Imam Bukhari dan Muslim yang nulis Sahih. Imam Syafi'i tidak, Imam Malik tidak, Imam Ahmad bin Hanbali tidak, Abu Hanifah Hanafi tidak. Jadi kalau mau ikut Nabi nggak usah ikut Imam Abu Hanifah Hanafi, Maliki ataupun Syafi'i Hanbali, langsung saja ke Nabi, baca kitabnya Bukhari dan Pak Khori ya. Nggak connect ini ya. Bukhari itu duluan mana sama Imam Syafi'i? Duluan Imam Bukhari. Pantesan kita wajib ke negeri Pati. Sekedar ngasih tahu malam ini. Duluan mana? Bukhari apa Syafi'i? Bukhari ya. Oke. Kapan lahir Imam Bukhari? Nggak ada di KTP, nggak ada di Dukcapil, nggak ada, nggak terdaftar, karena beliau lahir belum ada negara ini, belum ada negara Uzbek. Dia lahir di negeri namanya ada satu kota namanya Bukhara, maka disebut orang Bukhara, bahasa Arabnya Al-Bukhari. Orang Pati bahasa Arabnya apa, Bib? Al-Patawi, orang pete gitu ya. Salah kita. Imam Bukhari itu lahir tahun 194. Perhatiin, tahun berapa? Imam Syafi'i lahir tahun 150. Tuan mana? Imam Syafi'i wafat 204. Ulangi. 200. Imam siapa? Imam Bukhari wafat 256. Lebih muda siapa? Jumpa nggak? Imam Syafi'i wafat umurnya baru 10 tahun. Imam Syafi'i wafat di Mesir, dia lahir di Uzbek, Rusia. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Jadi duluan siapa Pak? Syafi'i apa Bukhari? Jadi kalau mau deket-deketan ke Nabi, deketan siapa? Bukhari apa Syafi'i? Nah ini yang menjebak orang baru tobat ya.
Ini banyak yang baru tobat di Jakarta, Bib. Itu langsung sarung jadi bid'ah, Bib. Yang soheh celana di ini yang gantung-gantung dikit itu. Ya, padahal itu celana dipakai celana dalam orang Arab. Yang putih-putih itu loh. Saya kalau berangkat sini kan tadi pakai begitu. Itu celana, bukan celana luar. Orang Arab kalau pakai gamis, dalamnya pakai celana kayak celana pangsi begitu kalau di Betawi. Itu nggak elok dipakai di saf pertama. Ini udah begitu ya, di saf pertama belakang imam. Jadi saking ingin mengamalkan sunnah, eman itu, saking semangatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba cek, Bapak Ibu, coba cek, Nabi itu pernah pakai celana panjang nggak? Nah, Nabi pakai gamis apa pakai sarung? Ketipu dia. Ini ketipu Wahabi dia ini. Nabi itu bukan orang Saudi. Saudi waktu Nabi ada belum ada. Saudi itu baru berdiri 1933 kalau versi saya, ya. Karena mereka baru menguasai Mekah Madinah 1933. Tapi Turki Utsmani runtuh 1924. Ini 2024 sudah 100 tahun. Jadi umat Islam sudah kosong kekhalifahan 100 tahun. Dan negara yang pertama membelot salah satunya Saudi. Tapi ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Waktu Nabi Muhammad hidup belum ada negara apa? Arab Saudi. Dan Nabi budayanya pakai sarung. Cuma nggak pakai jas ini, kiai ini bid'ah ini. Apalagi dalamnya batik. Apalagi pakai sarung, ya ini orang lupa. Monggo dilihat para kiai, Nabi itu kalau pakai baju sukanya yang ada motif, ada gambar atau ada apa tuh kalau dijahit itu ditenun apa? Ya, dulu belum ada cetakan loh, jadi dibordir atau dilukis. Jadi Nabi sangat suka pakai baju nggak polos-polos kayak si jomblo ini. Jomblo ini, Nabi itu bajunya selalu ada. Oh, bajuku juga, tapi ada bunga-bunganya dikit. Makanya kita pakai rida. Ini apa bahasa kitanya? Serban. Ya, rida bahasa Arabnya. Untuk menutupi si putih ini. Ternyata kalau hati terlalu putih nggak baik juga, mesti ada merah-merah dikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW panggil orang yang datang ke Nabi Adam, yang datang ke Nabi Nuh, yang datang ke Nabi Ibrahim, yang datang ke Nabi Musa. Apa kata beliau? Ana laha. Yang punya hak untuk kasih kalian syafaat hanya aku. Tapi di sekitar beliau sudah ada yang menunggu dari awal. Dari awal beliau bangun, karena beliau mengatakan ana awluman tansyak anhul ard. Aku yang pertama bangkit di bumi. Baru para nabi, para sahabat, para aulia. Karena kita nggak pernah jumpa nabi, yang pertama dicari nanti gurunya. Maka wajib punya guru. Gurunya ngajak, ayo kita cari guruku yang lebih tua. Nanti gurunya ngajak ketemu guru, terus sambung kepada kayak berantai-berantai sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, ayo
kita ketemu guruku Malik. Kata Imam Malik, ayo ketemu guruku Nafi'. Kata Nafi', ayo ketemu guruku sahabat Rasulullah, Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hurairah, dan semua sahabat-sahabat yang lain. Itu disebut silsilah atau sanad. Silsilah itu menjalin seperti rantai. Yang terjalin itu kolbunya, ruhnya. Kalau orang menjalin persahabatannya hanya berdasarkan organisasi, NU Muhammadiyah sudah beda organisasi, betul nggak? Tapi kolbu kita, Aswaja Nahdiyin ini tidak boleh putus dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena sama-sama bersyahadat, asyhadu alla ilaha. Jangan cuma karena organisasi, itu berhala. Partai, ini banyak orang persaudaraannya berdasarkan ada yang berdasarkan paham. Ini lagi masih rame sekarang ya, pro Habib anti Habib ya. Kalau persaudaraannya berdasarkan cinta satu sosok, satu nasab, ketika fahamnya lain, cintanya hilang. Sama murid mengikuti guru, ada yang sadik, ada yang kazib. Yang sadik itu murid yang sungguh-sungguh jujur, dia tukar faham dia ikuti faham gurunya. Itu disebut murid yang sadik, santri yang benar. Ada santri yang nggak benar. Santri yang nggak benar gimana? Ikut gurunya karena ada paham yang sama. Itu murid belum sodik, itu cangkirnya belum dikosongkan. Dia datang ke gurunya, cangkirnya penuh, kebetulan isinya sama. Nanti kalau gurunya bawa cangkir baru, isi baru, kata dia, saya berlepas diri dari sang guru. Ada santri ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu. Kenapa? Dia tidak sedang mengikuti ilmu pengetahuan, dia mengikuti nafsunya, pahamnya. Maka hati-hati, senang kajian tertentu karena leluhur kita senang kajian itu ya. Oh Ustadz, Kiai, Gus, saya senang kajian sampean jenengan. Kenapa? Dulu bapak saya ngajarin hal yang sama. Oh berarti ikut Kiai itu bukan karena ilmu, tapi karena sama dengan ajaran orang tua, bukan karena mencari sendiri. Itu orang ini nunggu diuji aja. Diuji sedikit terjadi perbedaan antara ajaran ayahnya dan gurunya, nanti dia akan tinggalkan gurunya. Itu sudah banyak terjadi. Mau di pesantren, mau di tarekat, mau di mazhab, mau di hadis, mau di mana aja banyak. Nah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya, karena ada dua penceramah malam ini dan kami pun mau jalan langsung ke Kelasem, insyaallah. Nanti ada sekelompok orang, kata Nabi, di saat semua orang lagi cari syafaat, itu ada sekelompok dijemput dengan kendaraan yang tercipta dari cahaya dan mereka bergerak secepat kilat sampai di depan pintu surga. Lalu orang-orang di padang mahsyar bertanya, siapa itu ya Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, walaisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, bukan orang yang gugur di medan juang. Maka mereka bertanya ini, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, itu juga yang ditanyakan orang di padang mahsyar, siapakah mereka ya Allah? Semoga yang menyimak bagian dari mereka. Kalau enggak bagian dari mereka dapat syafaat mereka yang seperti cahaya itu, amin. Kata Nabi, hum al-mutahabbuna fillah, mereka adalah orang yang berkumpul, berpisah, bergerak, berjuang, pengajian, apapun yang mereka lakukan, perkumpulannya
pengajiannya fillah, karena lebur dalam mencintai Allah. Sudah lebur semua organisasi, semua tarekat, semua paham, semua mazhab fillah, dalam mencintai Allah. Kalau si Anu ngaji beda paham, nggak mau datang, berarti bukan fillah. Maka Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy'ari sebelum wafat beliau ini tobat. Ini tobat, bukan tobat dari maksiat, tobat dari merasa su'ul adab. Beliau ini nulis lebih dari 100 kitab, separohnya judulnya Ar-Raddu Ala, kritik terhadap kelompok fulan, kelompok fulan, kelompok fulan. Apa kata beliau? Aku bersaksi, anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Aku tidak lagi mengkafirkan siapapun yang masih bersyahadat berkiblat kepada kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya nih, Wahabi kiblatnya kemana? Wahabi sama gak? Jemaah tabligh sama gak? Sama? Tarekat Sufi sama gak? Sama? LDII sama gak? Maaf Kiai ya, ini babnya bab cinta. Kalau kita ngaji paham, kita pasti beda sama mereka. Ini bab cinta. Kalau faham, kita bahas di bahsul masail, jangan di bab dakwah. Kalau di pengajian terbuka, hindari bagian-bagian yang itu. Fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman yang bersyahadat itu, mereka bersaudara, islah antara mereka. Ini bab beda faham sedikit sudah mulai bentrok ya. Cuma beda torikot sudah bentrok. Udah sesama aswaja, cuma masalah nasab sekarang benci-bencian. Padahal Nabi mengatakan ta'allamul ansab, ta'allamu ansabakum, pelajari nasab kamu, tasilu arhamukum, supaya kasih sayang kalian bertambah. Harusnya goal orang ngaji nasab apa? Persaudaraannya nambah. Kita doakan yang ngaji nasab baik pro dan kontra, nanti mereka diberikan data-data secara fisik, secara rohani, ternyata mereka saudara, nanti mereka peluk-pelukan lagi, amin ya rabbal alamin. Maka semoga semua menemukan cintanya hanya karena Allah ya. Tapi jangan sembarangan mengatakan ana uhibbuka fillah, aku cinta engkau karena Allah. Kenapa? Kata Imam Sya'rani, siapa yang berani mengatakan cinta karena Allah, milikmu milikku. Berani? Hah? Nanti kalau kita minta motor dia berani nggak? Hatta kini kepada sahabat, saking cintanya karena Allah, bininya 4, dia bilang, aku cerain 1 kasih ke kamu. Ada yang berani gitu? Oh, nangis Bombay 40 tahun. Nggak ada yang berani begitu. Itu al-mutahabbuna fillah, orang yang cintanya karena Allah. Maka doa al-fakir malam ini tidak lebih, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, dengan penuh rahman rahim, dengan kasih sayangmu kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka kami memohon ya Allah, berikan juga kami rasa cinta itu kepada engkau dan kepada kekasih engkau Sayyidina Muhammad SAW. Penuhi kolbu kami hanya dengan cinta kepada engkau. Dan mohon ya Allah, kami sulit mengeluarkan cinta dunia dari kolbu kami. Mohon malam ini dengan hak, dengan tuah, dengan jah Sayyidina Muhammad SAW, akhrij hubbad dunya min qulubina, keluarkan cinta dunia ya Allah dari kolbu kami, dari pikiran kami, dari nafsu kami. Amin ya rabbal alamin. Waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Dan mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkan satu amalan meskipun sedikit, tapi mudahkan kami istiqamah sampai kami mati, sampai kami wafat berjumpa engkau.
husnul khatimah, mendapatkan rasa cinta kepada Engkau. Warzuqna asyauq ila liqa'ik, berikan kami ya Allah rasa rindu jumpa kepada Engkau, bukan takut jumpa dengan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, ya Abul Arwah, ya Nurul Anwar, ya Nurul Anwal, ya Ahmad, ya Ahid, ya Mahmud, ya man rafa'tahu biqaulika wa rafa'na laka dhikrak. Al-Fatihah. Amin. Barangkali itu Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin saya izin pamit duluan. Monggo dilanjutkan dengan muhadir penceramah berikut. Jangan pulang dulu, oke? Supaya cintanya utuh. Sepakat? Ya, saya mohon izin kepada para kiai Habib untuk pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.